Latar belakang. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat, atau volume. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang meliputi faktor genesis, hereditas, dan faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan atau ekosistem. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh dan ada pula memerlukan remang-remang untuk pertumbuhannya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Untuk itu, penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Dengan berlandaskan teori tersebut, di dalam penelitian ini, penulis akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Adakah pengaruh perbedaan intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? 2. Bagaimana pengaruh perbedaan intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Landasan teori. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan kecambahan biji, kemudian kecambah berkembang menjadi tumbuhan kecil sempurna yang kemudian tumbuh membesar. Setelah mencapai masa tertentu, tumbuhan akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Perkecambahan adalah munculnya plumula, tanaman kecil dari dalam biji. Berdasarkan letak kotiledonya, perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal adalah apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah dalam lembaga atau hipokotil, sedangkan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan luas batang teratas hingga daun lembaga ikut naik ke atas tanah. Untuk proses perkecambahan, banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya matahari dan hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai, sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Alat dan bahan. Alat. Sediakan 4 label yang sudah bertuliskan tempat gelap dan tempat terang. Sediakan juga 4 gelas plastik. Bahan. Sediakan biji kacang hijau, air, dan kapas. Prosedur kerja. 1. Siapkan 4 gelas. 2. Isi dengan kapas. 3. Isi dengan biji kacang hijau. 4. Tempelkan label yang sudah diberi nama. 5. Letakkan 2 di luar ruangan, 2 di dalam sesuai dengan nama label. 6. Amati pertumbuhan mulai hari ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah data di luar ruangan. Ini data di dalam ruangan. Hasil penelitian. Hari ke-0, di luar ruangan, kacang hijau 1, 0 cm, kacang hijau 2, 0 cm. Di dalam ruangan, kacang hijau 1, 0 cm, kacang hijau 2, 0 cm. Hari ke-1, di luar ruangan, kacang hijau 1, 0,5 cm, kacang hijau 2, 0,6 cm. Di dalam ruangan, kacang hijau 1, 1,5 cm, kacang hijau 2, 1,2 cm. Hari kedua, di luar ruangan, kacang hijau 1, 4 cm, kacang hijau 2, 6 cm. Di dalam ruangan, kacang hijau 1, 7 cm, kacang hijau 2, 6,7 cm. Hari ketiga, di luar ruangan, kacang hijau 1, 11 cm, kacang hijau 2, 12,5 cm. Di dalam ruangan, kacang hijau 1, 15,7 cm, kacang hijau 2, 15,5 cm. Hari keempat, di luar ruangan, kacang hijau 1, 19 cm, kacang hijau 2, 19,4 cm. Di dalam ruangan, kacang hijau 1, 20,5 cm, kacang hijau 2, 22 cm. Hari kelima, di luar ruangan, kacang hijau 1, 20,4 cm, kacang hijau 2, 21 cm. Di dalam ruangan, kacang hijau 1, 27 cm, kacang hijau 2, 27,2 cm. Pembahasan.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya matahari di luar ruangan dan yang tidak terkena cahaya matahari di dalam ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Jika ditanam di tempat terang, hormon auksin akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Kesimpulan, dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Proses pertumbuhan tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, namun banyak sedikitnya cahaya matahari yang dibutuhkan. Tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari, pertumbuhannya lebih cepat tinggi, daunnya tipis, berwarna pucat dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi.